Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufaila Salsabila, NIM 1908203164 dari Perbankan Syariah kelas D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset tak berwujud. Apa itu aset tak berwujud? Aset tak berwujud adalah aset tetap sebuah perusahaan yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Sesuai dengan namanya, aset ini tidak dapat dilihat dengan mata karena tidak memiliki bentuk fisik. Adapun karakteristik dari aset tak berwujud, yang pertama, tidak memiliki bentuk fisik. Karakteristik utama yang bisa dengan mudah kelihatan adalah tidak mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat secara nyata. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, kamu bisa merasakan keberadaannya. Yang kedua, tidak bisa dikategorikan ke dalam instrumen keuangan. Aset tetap tidak berwujud hanya dapat diukur dengan nilai dan bersifat jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh tidak akan kamu terima saat itu juga, tetapi akan kamu terima di masa yang akan datang. Yang ketiga, aset bersifat jangka panjang. Meskipun begitu, ada perusahaan yang tidak bisa mengukur secara pasti atau mengestimasikan nilainya, maka perusahaan akan menganggap bahwa aset tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun. Contoh dari aset tak berwujud. Yang pertama, lisensi dan franchise. Lisensi merupakan pemberian izin pada suatu perusahaan untuk memproduksi atau membuat suatu produk atau jasa. Dan franchise adalah orang yang telah memberi hak sehingga diberikan hak oleh franchisor untuk menggunakan hak dari kekayaan intelektual. Kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang menciptakan suatu hal. Pemilik karya bisa menjual hak cipta kepada orang lain dengan perjanjian khusus yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, hak paten. Hak paten diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan penelitian dan menemukan hal yang baru dalam penelitian tersebut. Keempat, hak merek dagang. Hak merek dagang adalah hak cipta dan hak untuk menggunakan suatu simbol pada suatu produk, seperti nama dan logo produk. Pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan ketentuan. Individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut, dan biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Pengukuran setelah perolehan. Terdapat dua model untuk pengukuran setelah perolehan dari aset tak berwujud. Yang pertama, model biaya perolehan. Jika entitas memilih menggunakan model ini, maka setelah pengukuran awal, aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehan, akumulasi amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, model revaluasi. Apabila model revaluasi yang dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar, akumulasi amortisasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Adapun masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi dua. Yang pertama, masa manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep penyusutan aset tetap. Masa manfaat tersebut harus menunjukkan periode selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset. Yang kedua, masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset dikatakan memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan masa manfaatnya, yang mana entitas dapat memperoleh masa manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila
dalam proses pelepasan, dan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan dan timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Penyajian aset tak berwujud. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Pengungkapan hal-hal untuk setiap aset tak berwujud dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Antara lain, yang pertama, masa manfaat terbatas atau tidak terbatas. Kedua, metode amortisasi yang digunakan dengan masa manfaat terbatas. Ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Keempat, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, amortisasi aset tak berwujud. Kelima, pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan secara terpisah dari pengembangan internal aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK nomor 58 revisi 2009. Peningkatan penurunan nilai aset yang berasal dari modal revaluasi. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi. Setiap amortisasi yang diakui selama periode. Selisih kurs neto yang timbul dari nilai transaksi laporan keuangan ke mata uang penyajian dan transaksi operasi ke luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas. Dan yang terakhir, perubahan lainnya dalam jumlah tercatat aset selama periode. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.